Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk pelayan Tuhan hari ini, ya, WL dan pemain musik. Oke, baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, shalom. Ya, topik pada hari ini adalah gestur dan tutur umat Allah. Ya, gestur dan tutur umat Allah. Saya teringat dengan kisah pertama kali saya ke luar negeri Bapak Ibu tahun 2008 kalau enggak salah. Ya, saya diminta oleh kepala sekolah, kamu bisa enggak ikut ini acara seminar internasional gitu kan, seminar gereja yang diadakan oleh City Harvest pada waktu itu ya, yang di PIC-nya waktu itu Konghi kalau nggak saya, masih Konghi masih begitu sangat terkenal Bapak Ibu ya. Oke, nah saya bilang saya mau Pak, gitu kan saya mau. Terus kemudian itulah kali pertama Bapak Ibu saya naik pesawat. Ya saya pertama kali naik pesawat ke luar negeri ya. Oke, saya ke luar negeri ya kan, kemudian sampai di sana. Dan menariknya adalah saya ingat ada satu momen ketika saya naik eskalator. Ya, saya mengagumi gedung yang indah, negara yang sangat maju, ya kan, kayaknya prosper banget ya negara ini, keren banget, jalanan bersih, betul Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga nggak pernah lihat ada permen karet yang keleleran, betul lah ya. Oke, juga nggak ada nggak kotor lah gitu ya. Saya sangat kagum ya. Saya senang sekali bisa ada kalau bisa di luar negeri itu mau belajar dari orangnya itu kayak gimana sih gitu ya, supaya saya bisa belajar gitu kan. Nah kemudian ada satu momen ketika saya naik eskalator, nah eskalatornya di Singapura itu kan cepet banget ya Bapak Ibu ya. Udah kenceng, tinggi-tinggi lagi eskalatornya gitu kan. Nah kemudian saya pakai gaya kalau saya lagi di TP, ya kan. Saya di eskalator, sandarkan tangan, begini ya kan, sambil lihat pemandangan mall-mall yang ada di situ gitu kan. Wah gitu kan, terus dari belakang gitu kan, lewat orang gitu kan. Excuse me gitu kan. Saya minggir ke kiri, dia jalan Bapak Ibu. Saya merasa orang Singapura ini kasar-kasar ya gitu kan. Kasopan, orang lagi nikmati pemandangan udah diganggu gitu loh. Oke. Terus saya bersandar lagi yang kedua kalinya gitu kan, dari belakang lagi ya kan, mbak-mbak gitu kan ya. Excuse me gitu kan. Waduh. Pusing gitu kan. Dan untuk ketiga kalinya saya melakukan hal yang sama, orang dari belakang dengan bawa anak juga bilang, "Excuse me." Terus dia jalan. Akhirnya saya tahu Bapak Ibu, yang kurang ajar siapa? Saya. Ya kan? Saya tuh baru tahu kemudian ketika ada satu ayah yang membawa anaknya di sebelah kanan naik eskalator, kemudian dia taruh anaknya ke sebelah kiri gitu kan. Oke kan? Terus dia bilang, "This is for the one that gonna pass away," gitu kan, yang mau lewat gitu kan. Oh, saya baru tahu ya kan. Saya baru tahu ternyata saya yang kurang ajar gitu kan. Dan saya melihat bahwa enggak cuman itu Bapak Ibu, jalan kakinya juga cepat, betul lah ya. Makanya kalau kita lama di Singapura kurus loh Bapak Ibu. Balapan loh sama mereka. Saya tuh gila ya, jalannya cepat, kemudian belum lagi kereta apinya tuh on time semuanya gitu kan. Nah saya melihat bahwa kemajuan sebuah bangsa itu juga dipengaruhi oleh budayanya, betul tidak? Ya kan, kemajuan sebuah bangsa itu dipengaruhi oleh budayanya, dan budaya itu terdiri dari kebiasaan individu, dari kelompok masyarakat tersebut. Betul tidak? Nah, saya belajar banyak, apalagi kalau mau ke kafe gitu kan, antri Bapak Ibu ya. Oke, apalagi saya pernah pada satu saat ke kantin gitu sambil mikir malah dimarahin sama AI-nya gitu kan, yang jualan gitu kan. Come on. Saya dimarahi gitu. Karena mikir gitu, jadi mereka sangat menghargai waktu, nggak suka ngelihat saya tuh mikir lama-lama gitu kan. Set A, set U, set T gitu. Which one ya, 1, 2, 3 gitu kan. Udah. Akhirnya saya belajar bahwa ternyata kalau di Singapura itu apa-apa itu sebelum ngomong sama orang mikir dulu ya kan, sebelum beli itu mikir dulu gitu kan. Supaya mereka nggak suka buang-buang waktu. Nah kita bisa melihat cara mereka menghargai waktu yang sedemikian rupa membawa pada sebuah kemajuan. Wah saya belajar banget pada waktu itu, saya mau terapkan itulah pada diri saya, kemudian pulang ke Surabaya Bapak Ibu. Lalu kemudian saya menghadiri rapat guru agama Kristen Bapak Ibu, se-Surabaya. Wah gitu kan. Terus kemudian tibalah kemudian pembagian baju. Nah pembagian baju, seperti biasa, saya pakai gaya yang sudah saya pelajari dari Singapura. Antri itu menghargai orang lain adalah antri. Lalu kemudian saya antri, kemudian saya urutan yang kedua Bapak Ibu, dan saya antri di belakang orang. Dan tahu nggak Bapak Ibu? Ya kan, bukankah di dalam pelajaran agama kita belajar untuk mengutamakan orang lain, betul tidak ya? Utamakanlah orang lain, betul kan? Daripada diri sendiri. Tapi begitu saya kumpul dengan guru agama, antri ngambil kaos Bapak Ibu, saya orang kedua dan menjadi yang terakhir. Karena dia ngambil dari samping belakangku, saya gitu.
saya jadi orang kedua yang terakhir. Dari dua pertama jadi dua yang terakhir gitu kan. Itu pun yang terakhir adalah pembicaranya Bapak Ibu. Ya kan? Jadi saya belajar, wah yuk. Akhirnya begini, akhirnya mau nggak mau akhirnya agak sedikit suuzon gitu ya. Nanti saya dicaplok nanti ya kan, suruh kembalikan beasiswa LPDP kalau mau membandingkan negara saya dengan negara orang lain gitu ya. Ya kan. Saya akhirnya melihat begini, oh iya. Ya kan kenapa sih kadang-kadang kita nggak maju? Kultur kita ini beda dengan mereka. Mau nggak mau kalau kita mau maju, ya kan kita harus meniru kultur mereka. Budaya mereka dan kebiasaan mereka. Dan salah satunya adalah menghargai waktu. Tetapi tahukah Anda bahwa saya dan Anda semua dipanggil, sebenarnya memang dipanggil untuk berbeda, betul tidak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat kenapa sih bangsa Israel tidak boleh makan A, B, C, D, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sebenarnya bukan karena Tuhan itu selain menghargai kesehatan. Tuhan menghargai kesehatan, kalau Bapak Ibu baca apa yang dilarang Alkitab itu memang ada pengaruh terhadap kesehatan. Tetapi tujuannya adalah Allah ingin Israel beda dengan bangsa lain. Mulai dari apa? Cara makan. Mulai dari cara makan harus beda dengan bangsa lain. Jadi cara Allah memuliakan dirinya di hadapan dunia ini adalah dengan begitu. Mengambil sekelompok orang yang menghidupi firman-Nya, yang menghidupi hukumnya, dan menjadikan hukumnya sebagai kebiasaan sehari-hari, dan ditunjukkan bahwa ini berbeda dari orang lain. Berbeda dari bangsa ini. Makanya ketika mereka dipanggil berbeda, dipisahkan, mereka disebut dengan bangsa yang kudus. Karena arti kudus sebenarnya terpisah daripada yang lain. Punya kebiasaan yang berbeda dengan yang lain. Nah, mari kita sama-sama belajar gestur dan tutur umat Allah. Apa yang Tuhan inginkan yang menjadi satu budaya kita dan habit kita di dalam keseharian kita. Kita akan sama-sama belajar. Dan percayalah bahwa itu memiliki peran yang besar di dalam kehidupan kita. Gestur dan tutur umat Allah. Sedikit kalau saya akan jelaskan ya. Tutur sudah jelas ya, tutur kata, bukan tutur tinular ya Bapak Ibu ya. Ah, itu beda. Tutur kata ya kan. Nah kalau gestur, waktu saya membaca ayat ini dan mencoba melihat beberapa penafsiran, ada satu penafsir mengatakan bahwa inilah postur orang percaya. Nah kalau postur itu kan artinya kan bentuk sikap tubuh, betul ya, sikap tubuh. Nah saya memilih kata gestur saja ya. Oke, kalau kata sikap itu enggak enak, sikap dan tutur. Saya itu maunya belakangnya itu kayak ada sajak-sajaknya gitu Bapak Ibu, ur gitu ya, tutur gitu kan. Terus depannya itu gestur gitu kan. Nah, gestur di sini saya definisikan adalah satu sikap, ya kan? Satu sikap mulai dari sikap hati, ya kan? Dan kemudian juga sikap tubuh dan juga kemudian sikap bicara. Oke, nah sikap bicara nanti diwakili oleh tutur ya. Gestur adalah satu sikap mulai dari hati kita sampai kemudian terefleksi keluar ya, gestur dan tutur. Yuk sama-sama kita baca Kolose 4 ayat 2 sampai 6 ya. Saya baca ayat yang kedua, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Oke. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat ketiga, 1, 2, 3. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, karenanya aku dipenjara. Ayat keempat saya baca, dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ayat kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Saya baca, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Paulus menulis ini kepada jemaat di Kolose setelah dia membicarakan bagaimana relasi antara majikan sama budak, lalu kemudian relasi suami dan istri dan bla-bla-bla. Kemudian Paulus menutup dengan kalimat ini. Oke, dan supaya Bapak Ibu tahu dari ayat ini sudah jelas bahwa Paulus menulis di dalam penjara. Berdoalah untuk aku yang karenanya aku di penjara gitu kan. Oke, Paulus menulis ini waktu dia dalam posisi di penjara. Tetapi sebagai seorang bapa bagi umat yang ada di Kolose, dia merindukan bahwa umatnya itu tetap punya satu kebiasaan tertentu, satu gestur tertentu. Ya kan? yakni berdoa, berjaga-jaga, lalu kemudian mengucap syukur, berdoa untuk orang lain, dan kemudian hidup penuh hikmat dengan orang lain, dan bukan cuma itu saja, juga memiliki tutur kata yang penuh dengan hikmat. Satu kerinduan bahwa apa yang Paulus ingin lihat dari jemaat Kolose, dan saya percaya juga adalah satu kerinduan yang Tuhan ingin lihat dari kita yang ada di tempat ini.
Bahwa ada satu kebiasaan, ada satu sikap, ada satu tutur yang berbeda daripada orang lain. Oke, yang berbeda dari orang lain. Nah, kita akan sama-sama belajar gestur yang pertama. Oke, tak tolong next ya. Gestur, oh ya, sedikit ya. Amsal sendiri juga membedakan loh Bapak Ibu, bahwa ada dua jenis orang. Orang benar dan orang fasik. Dan masing-masing memiliki jalan yang berbeda. Tingkah yang berbeda. Makanya kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa sih kita harus berubah? Loh, kita ini orang berdosa yang diselamatkan. Kita mau nggak mau harus berpindah dari kebiasaan orang fasik menjadi kebiasaan orang benar. Betul ya? Bahkan Salomo mengingatkan Amsal 4, perhatikanlah jalan kakimu, jangan menyimpang. Artinya bahwa rambu itu sudah ada, jalan itu sudah ada, sudah disediakan bagi kita. Bagian kita adalah memastikan langkah kita jangan menyimpang. Yuk, next yang pertama ya, gestur orang yang percaya. Oke, dan firman Tuhan cukup memberkati saya Bapak Ibu dan berharap memberkati Bapak Ibu juga. Yang pertama, gestur yang pertama adalah doa. Sesuatu yang umum. Tetapi kalau kita perhatikan dari semua penulis Alkitab, entah kenapa selalu mengingatkan hal ini. Doa. Betul tidak? Berarti bagi para penulis Alkitab ini sesuatu yang penting. Masalahnya kenapa diingatkan terus-terus? Karena kita kadang nganggapnya nggak begitu penting. Betul ya? Oke. Bertekunlah di dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Firman Tuhan berkata bukan hanya berdoalah, tapi bertekunlah di dalam doa. Berarti doa itu berupa gini, doa itu seharusnya bukan saat kita punya masalah baru kita berdoa. Maka kata bertekun tidak cocok di situ. Bertekun adalah ada bosnya, nggak ada bosnya kerja. Setuju enggak Bapak Ibu? Ada masalah, nggak ada masalah, berdoa. Bisa dipahami? Jadi ada satu kebiasaan hidup yang dimiliki orang percaya, yang tidak dimiliki orang lain, yang tidak kenal Tuhan, ya ini kita berdoa. Orang lain pun juga kalau berdoa kalau ada masalah kok, betul ya? Atau kalau mau bikin bisnis, ya kan supaya tokonya laris gitu kan Bapak Ibu ya. Mereka memberikan persembahan kok. Tapi kita tidak begitu. Kita bukan karena butuh sesuatu atau bukan hanya karena kita mengalami sesuatu, kita harus memiliki satu kebiasaan yang konstan, yakni berdoa. Jadi dalam hal ini kerajinan bukan hanya di dalam hal rajin bekerja. Tapi kita juga diminta untuk rajin berdoa. Ya kan? Oke, meskipun rajin berdoa juga jangan lupa rajin bekerja. Ora et labora, itu kan kata dosen saya gitu kan. Ora labora, ora oleh opo-opo gitu. Ora et labora gitu kan. Nah, tetapi yang menarik adalah begini Bapak Ibu. Jadi kita diminta rajin bukan hanya dalam pekerjaan tapi juga di dalam hal doa. Mari kita mau set waktu tersendiri untuk kita berdoa. Saya diingatkan firman Tuhan karena selama ini mode doa saya adalah kalau ada masalah. Kalau ada masalah doanya lama. Kalau nggak ada masalah doanya cepat gitu kan. Seperti biasa ya Tuhan kayak tahun lalu. Itu kan kadang-kadang begitu gitu ya. Oke. Nah, mari kita mau belajar untuk berdoa. Saya sendiri juga belajar Bapak Ibu untuk ini. Tetapi yang menarik adalah ini yang saya dapatkan. Oh maaf, sebentar ya. Ini yang saya dapatkan. Ya kan? Berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga ini agak berbeda dari kata-kata berdoa dan berjaga-jaga. Kalau Bapak Ibu perhatikan, bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah. Jadi bukan berdoa berjaga-jaga ya, dua hal yang berbeda. Ini enggak, berjaga-jaganya adalah waktu kamu berdoa berjaga-jaga. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Biasanya kan kita berdoa terus berjaga-jaga. Nah ayat ini tidak berbicara berdoa dan berjaga-jaga. Tapi saat kamu berdoa, kamu berjaga-jaga. Jagaan doamu itu loh. Bukan hanya durasi atau keseringannya, tetapi kualitas doa itu juga kalau bisa diperhatikan. Oke, kita diminta untuk mengawasi doa kita. Kita pikir bahwa doa itu ya sudah kita berdoa seperti pada umumnya, ya kan request A, B, C, D, E dan F dan sebagainya begitu kan. Tetapi ternyata kalau kita mau belajar bersama-sama, berjaga-jaga di dalam doa bukan begitu. Apalagi ketika kita menghadapi masalah. Menghadapi pergumulan. Kadang versi kata-kata doa kita ini agak berbeda. Ya kan, sometimes akhirnya kemudian pada satu titik kita merendahkan Tuhan. Contoh. Ya kan, banyak masalah.
Terus kemudian doa kita dari awal sampai akhir, kesimpulannya sama. Tuhan kau di mana? Betul ya? Tuhan kok kayaknya kamu gak perhatikan saya. Tuhan kok kayaknya kamu tidak sayang saya. Betul tidak? Doa kita seolah-olah merendahkan Tuhan itu bahwa Tuhan itu tidak terlalu baik rupanya. Atau Tuhan itu tidak terlalu maha kuasa. Hati-hati di dalam kita berdoa. Sudah paham ya? Atau kadang-kadang kalau kita punya keinginan, wah dengan imanku Tuhan, aku sudah lakukan A dan B. Sudah waktunya Tuhan melakukan bagianmu, yaitu ini. Maka mau gak mau kita juga ternyata juga merendahkan Tuhan gitu. Kita pikir Tuhan itu mesin ATM, kita kasih kartu, kita kasih kode, seret, keluar uang seperti yang kita mau. Ya, Paulus mengingatkan kepada kita di dalam doa pun juga berjaga-jaga. Atau mungkin di dalam doa kita selama ini cenderung mendoakan diri sendiri. Kita nggak mendoakan orang lain. Dan di dalam panggilan doa kita tidak pernah diminta untuk memberkati diri sendiri, betul tidak? Bahkan kita diminta untuk memberkati orang lain. Bahkan belajar untuk mengutamakan orang lain. Saya sebenarnya waktu membaca ini dan mencoba untuk memahami agak bingung Bapak Ibu. Jujur beberapa tafsiran Alkitab tidak memuaskan saya. Sampai kemudian pada satu titik saya ada satu masalah yang berat. Dan biasa kalau saya ada masalah yang berat saya buka Mazmur. Ya kan? Oke, Mazmur itu satu nyanyian yang merupakan nyanyian doa itu sangat relevan kalau kita ada masalah. Karena ada ungkapan-ungkapan pernyataan masalah di situ ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin boleh lihat yang lain ya. Tapi ada yang mungkin waktu bergumul buka Amsal, gitu, tapi sedikit sekali yang buka Kidung Agung, betul lah ya. Jarang gitu buka Kidung Agung gitu kan. Nah, tapi saya memilih Amsal dan kemudian waktu saya membaca Amsal 90 dan saya sangat diberkati. Dan saya mau bagikan berkat itu kepada buat Bapak Ibu sekalian. Mazmur 90 ayat 1 sampai 2 itu doanya Musa yang dicatat. Oke, jadi tidak ada di dalam Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Jadi ada kemungkinan doa Musa yang kemudian dicatat sebagai sebuah syair, lalu kemudian dikumpulkan pada zaman Daud, dimasukkan di dalam kitab Mazmur. Oke? Nah supaya Bapak Ibu tahu, Musa itu tidak pegang perjanjian lama. Musa lah yang menulis 5 kitab perjanjian lama pertama. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat atau Taurat. Betul ya? Nah tetapi menarik begini, latar belakangnya, kemungkinan dari beberapa penafsir memberikan dua tafsiran. Karena tidak ada jejak daripada konteksnya, penafsir memberikan tafsiran begini. Kemungkinan Musa berdoa dalam kondisi susah. Jadi apa yang diucapkan itu bertabrakan dengan kondisinya sebenarnya. Ngerti ya? Contoh misalnya, meskipun saya tidak mewajibkan ini misalnya gitu kan, oh lagi bangkrut, tapi berkata, enggak, dalam Yesus saya sukses, gitu ya. Satu kalimat yang bertabrakan dengan kondisi aslinya. Nah, ada yang mengatakan kondisinya saat dia dimusuhi orang Israel, ada saat, atau mungkin penafsiran yang lain berkata bahwa pada saat dia kehilangan kakaknya, Sifora, kalau nggak salah. Kakaknya itu kan sangat punya peran penting dalam dunia hidupnya Musa, betul ya? Yang memasukkan Musa di atas, yang membawa Musa di atas air sungai Nil, betul kan? Kakaknya, betul lah ya? Kemudian sudah didapatkan oleh sang putri, dia kakaknya juga yang menyelamatkan. Oh ini kamu butuh ini enggak, orang yang bisa menyusui dia gitu kan. Terus dibawa mamanya, betul lah ya. Oke. Dan kemudian ketika Musa kembali, kemudian menemui Israel, Zipora juga yang memediasi antara dia dengan Israel supaya menerima Musa. Musa ini bukan cuma sembarang orang loh, dulu dia dialirkan di sungai bla 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 sebagainya gitu kan. Jadi Zipora ini punya peran yang besar di dalam hidup daripada Musa. Lalu meninggal dunia. Baik, kalau Bapak Ibu baca Mazmur 90 itu nanti di dalamnya nanti ada satu kalimat. Saya memilih konteks ini karena apa? Karena di dalamnya nanti ada satu kalimat yang sangat terkenal. Masa hidup manusia hanya 70 tahun. Bahkan sampai 75 tahun. Jadi saya yakin bahwa dia sedang mengingat Zipora yang sudah meninggal dunia. Artinya dia dalam posisi yang sulit, dalam posisi yang terpuruk. Tetapi perhatikan doa daripada Musa. Keren banget, ya kan? Meskipun dia menceritakan masalahnya, tetapi ini yang dia mulai. Yuk kita akan lihat doa Musa, abdi Allah Tuhan. Abdi itu lebih tepatnya adalah orang salehnya Tuhan, karena bahasa Inggrisnya godly gitu ya. Oke, doa Musa, abdi Allah Tuhan. Oke, Yahweh. Engkaulah, sama-sama yuk kita baca ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun,
Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Waktu saya baca itu keren. Kenapa? Kalimat yang terakhir, apapun masalah kita, Allah itu tetap Allah, betul tidak? Ngerti ya? Dia tetap bertahta, dia tetap berkuasa. Bahkan Musa mengingat kekuasaannya bukan hanya pada kita sekarang. Turun-temurun. Nah, turun-temurunnya Musa siapa? Abraham, Ishak, Yakub. Betul lah? Dan siapakah Tuhan bagi mereka dan bagi Musa? Tempat perteduhan. Bapak Ibu mungkin pernah nggak kehujanan gitu ya? Mungkin karena Bapak Ibu sering naik mobil ya, jadi nggak merasakan arti perteduhan. Tapi percayalah, belajarlah naik sepeda motor dan kehujanan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan merasakan artinya perteduhan itu seperti apa. Ya, saya sering kalau sudah nggak bawa jas hujan, naik motor, tiba-tiba hujan Bapak Ibu. Wah, nyari tempat perteduhan. Pilihannya Indomaret atau Alfamart, betul ya? Wah, langsung seret gitu kan. Wah, kalau udah nyampe itu lega. Ngerti ya? Bapak Ibu merasakannya, coba ya. Kalau naik sepeda ontel apalagi, cepet-cepet gitu, gitu kan. Jadi artinya gini, tidak ada tempat selain Allah yang kita mau tuju, betul tidak? Oke, saya sedikit, iya ya. Mestinya kita harus punya sikap hati, gestur jiwa kita tuh begitu. Gak ada tempat selain Allah yang kita tuju ketika kita menghadapi masalah. Bahkan dalam bahasa Inggris yang lain bukan hanya perteduhan tapi dwelling place. Dwelling place itu rumah, betul lah ya. Mau kemanapun kita harus kembali ke rumah. Nah, pertanyaannya apakah Allah sudah menjadi Allah yang demikian bagi kita? Betul tidak? Ya kan? Doa kita apakah doa yang dimana kita sedang menjadi debt collector dan nagih utang? Atau kita berdoa sebagai orang yang butuh perteduhan? Betul ya? Butuh tempat berlindung. Butuh tempat tinggal. Betul ya. Nah, keren banget. Musa memberikan contoh kepada kita bagaimana doa yang dijaga doanya itu loh Bapak Ibu. Masalahnya berat, masalahnya banyak. Tetapi Musa tidak pernah merendahkan Tuhan. Musa menempatkan Engkaulah Allah selama-lamanya dari dulu, sekarang, dan sampai selama Engkaulah Allah. Diingat dari mana? Kalau boleh saya katakan, dia mengingat dari Taurat yang dia tulis. Bahwa dia adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah turun-temurun. Bahkan dia mengingatkan, lihat gunung. Bapak Ibu tahu kisah Pompei enggak ya? Satu kota yang dihabiskan oleh gunung berapi, yang cukup terkenal. Gunung itu kan sangat kuat, udah gede, sangat kuat. Kuat banget, siapa yang bisa melawan gunung? Tidak ada. Makanya gunung kadang-kadang disembah, betul enggak? Tapi kalau Bapak Ibu lihat dalam toko pewayangan, wah ini gunungan namanya, betul ya? Sedikit namanya, gunungan itu selalu tampil itu kan. Itu berbicara mengenai sesuatu yang enggak ada yang bisa mengalahkan gunung, sesuatu yang kuat. Bahkan orang Jawa pun mengagumi gunung sebagai sesuatu yang kuat. Tetapi sesuatu yang kuat dan dahsyat itu pun sendirinya punya asal. Dilahirkan bahkan, betul ya. Sebelum diakhirkan, sebelum diadakan, sebelum diciptakan, Allah sudah ada. Nah kalau Bapak Ibu bayangkan yang namanya pencipta sama ciptaan, di mana-mana ciptaan jauh lebih rendah dibanding penciptanya. Kalau Allah itu adalah gini, kalau gunung itu dahsyat, kuat, bukankah dia sendirinya dicipta? Dan kita kenal penciptanya. Dan bukan hanya kenal, tapi dia adalah tempat perteduhan kita. Artinya kalau boleh saya katakan begini, bahwa Musa mungkin tidak merasakan Tuhan itu baik, Tuhan itu mungkin menyertai dia, Tuhan itu mungkin kayaknya jauh dari dia, tetapi di dalam doa Musa memilih memperkatakan apa yang sudah jadi firman Tuhan, betul ya? Bahwa dialah pencipta, dialah Allah nenek moyangnya, diucapkanlah itu. Waktu dia ucapkan itu baru dia menceritakan semua masalahnya. Dan yang menarik, diakhiri dengan Tuhan, perhatikanlah kami. Diakhiri dengan janji Tuhan. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa Bapak Ibu, bahwa doa kita itu seperti sandwich. Ya, mendekati jam 11, saya tahu Bapak Ibu lapar. Dan semoga ini boleh mengingatkan kita ya.
Perhatikan menunya nggak sandwich kok hari ini Bapak Ibu ya. Sandwich atau burger. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa yang di tengah ini, yang di dalam ini kan semua kacau betul ya. Kacau gitu kan. Tetapi baik atas maupun bawah ditutup dengan benda yang sama, ya ini roti. Setuju ya? Nah, doa kita itu mestinya begini loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen tahu Pak, kualitas doa yang baik seperti apa? Bukan kata-katanya. Oke, tapi satu sikap yang bukan hanya satu sikap dari kita, tapi satu sikap yang disertai oleh firman Tuhan. Nanti saya akan jelaskan. Ya ini pertama dimulai dari siapa Tuhan itu. Dalam doa, mari kita belajar seperti Musa. Dia mengingat siapa Tuhan sebelum dia bawa masalahnya. Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi. Allah nenek moyang kami, perteduhan kami. Baru dia mengeluh. Tuhan apa sih, Tuhan aku bisa begini, gitu ya. Enggak masalah mengeluh, enggak masalah komplain. Enggak masalah kemudian kita menceritakan orang lain. Jeleknya orang lain, jahatnya orang lain, enggak masalah. Tetapi sebelum itu mari kita mulai dengan siapa Tuhan bagi kita. Lalu kemudian diakhiri apa yang menjadi janji Tuhan. Tapi aku percaya deh Tuhan, melalui ini semua Tuhan kau berikan jalan keluar. Kan firman Tuhan, betul ya? Melalui ini semua Tuhan, engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Justru aku akan bertumbuh. Boleh Bapak Ibu ya? Saya coba bayangkan, kadang-kadang spiritualitas itu kan swing ya Bapak Ibu ya. Kadang tenggelam dalam masalah, kemudian doa muncul dalam pengharapan, betul ya? Tenggelam dalam masalah, muncul dalam pengharapan. Bagi saya pribadi ini adalah satu bentuk kemajuan. Kenapa? Karena orang renang kan gitu Bapak Ibu. Tenggelam, bernafas, berenang, bernafas. Maka dia menjadi maju. Jangan ragu Bapak Ibu. Saat kita punya masalah berdoa selalu ada kemajuan spiritual yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya kan? Nggak masalah. Bahwa kalau kita ada masalah bukan berarti rohani kita nggak bagus. Bisa jadi Tuhan sedang memperbaguskan, betul ya? Memajukannya. Saya selalu kalau misalnya ada masalah, apa yang kurang, dan selalu ketemu kurangnya apa kok Bapak Ibu. Ya kan? Kurangnya apa selalu ketemu gitu kan. Maka mungkin inilah cara kita ya, seperti berenang, tenggelam dalam masalah, nggak apa-apa tenggelam dalam kesedihan, tapi kita muncul di dalam doa kita, bernapas lagi, ya kan, dalam pengharapan. Tenggelam mungkin, ya kan selesai doa, mungkin ngerjain apa, tenggelam lagi, nggak apa-apa, nanti kita doa lagi, muncul lagi. Ya kan dengan demikian kayak kita orang berenang gitu ya. Oke. Kita akan terus maju di dalam kerohanian kita. Sekali lagi, bahwa doa yang tepat, doa yang baik, saya tidak bisa berikan kata-katanya seperti apa, tidak. Doa yang benar diawali dari satu sikap, di mana kita memuliakan siapa Tuhan menurut firman-Nya, lalu kita ceritakan seluruh keluhan kita, dan kita tutup dengan janji Tuhan. Maka kalau boleh saya katakan, bahwa doa yang berkualitas, adalah doa yang dibumbui oleh firman Tuhan. Jadi paham ya? John Piper mengingatkan kita, ya kan? Kalau misalnya kamu berdoa, kadang-kadang kan Bapak gitu ya Bapak ya, kita doa agak lama terus ngelamun, betul ya? Kadang-kadang ngelamun gitu. Iya, saya juga ngalami gitu. Karena John Piper itu menyarankan gini, kalau mau doa itu bawa Alkitab gitu kan. Jadi kalau kita mau doa agak panjang terus kemudian kita ngelamun, nah buka mata baca Alkitab gitu kan. Ya kan, kemudian doa lagi, ya kan nanti kalau misalnya ini buka lagi. Jadi membuat hati kita selalu fokus dengan Tuhan. Oke, tetapi kalau bisa bukan hanya membuka Alkitab hanya untuk supaya kita lebih konsentrasi, tapi biarlah firman Tuhan itu juga kita ucapkan di dalam doa kita. Misalnya gini, kita baca satu kisah misalnya gitu kan, Musa membelah lautan gitu kan. Gak apa-apa, kita pakai ayat itu. Tuhan, sama seperti Musa membelah lautan, ya kan, oleh kuasamu. Aku percaya deh, ya kan Tuhan yang sama ada di pihakku yang akan bisa membelah masalah ini, betul ya? Gitu kan. Jadi kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Ya, mari. Nah, berjaga-jaga sudah kita belajar bahwa, terbalik ini ya. Oke. Sambil mengucap syukur. Kalau kita sudah belajar untuk bertekun dan kemudian kita berdoa, ya kan dengan sikap hati bahwa Tuhan itu selama-lamanya adalah Tuhan dan kita mau berpegang pada janji Tuhan, maka kita punya kemampuan untuk mengucap syukur. Bisa dipahami? Kadang susah mengucap syukur, loh gimana caranya kita mengucap syukur? Sederhana, bahkan di dalam doa kita bisa sambil mengucap syukur ketika kita tahu siapa Tuhan kita dan apa yang akan Tuhan kerjakan.
Sehingga kita nggak lagi menganggap Tuhan sebagai mesin ATM yang bisa dituntut. Mauku begini Tuhan, aku sudah lakukan A, B, C. Nah sekarang giliranmu. Anda merendahkan Tuhan. Betul ya? Atau juga Anda tidak sedang putus asa lagi gitu loh. Karena apa? Doa Anda sudah ditutup bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu sesuai dengan janjinya. Maka dengan demikian kita nggak bisa lagi untuk tinggal di dalam kesengsaraan yang tidak perlu. Boleh kita sengsara, tetapi sesuatu yang bernilai. Tetapi kalau pesimis itu kesengsaraan yang tidak perlu. Kalau boleh saya katakan Bapak Ibu, syukur hanya didapat, ya kan? Ketika doa kita sudah disirami atau dipupui oleh firman Tuhan. Oke, maka penting bagi kita untuk terus membaca firman Tuhan, penting bagi kita juga untuk terus mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Oke, karena hanya dengan itu kita punya kemampuan untuk memiliki doa yang baik dan doa yang penuh dengan ucapan syukur. Dan bukan cuma itu saja Bapak Ibu, Paulus mengingatkan kita juga untuk berdoalah untuk kami. Doa bukan hanya sekedar dipakai untuk memberkati diri sendiri. Doa ternyata juga dipakai untuk memberkati orang lain. Ini yang menarik. Serba banyak kita sudah berdoa untuk orang lain atau selama ini kita hanya berdoa untuk diri sendiri. Saya pun kadang-kadang begitu, diri kita sendiri. Enggak apa-apa, tapi berdoalah juga maksud Paulus. Nanti setelah itu doakan juga kami, orang lain. Jadi ini satu panggilan pada kita Bapak Ibu bahwa berdoa bukan hanya pada kebutuhan kita saja, tapi juga kebutuhan orang lain. Bahkan Paulus menekankan ketika Paulus ada di dalam penjara, berdoa juga untuk kami, supaya apa? Supaya Allah membuka pintu bagi firman. Artinya bahwa doa kita bukan hanya untuk diri kita, memberkati orang lain, tetapi doa kita ini juga harus terlibat di dalam pelayanan. Wah ini keren ya. Artinya bahwa kita juga harus mendoakan pelayanan yang ada di sekitar kita. Oke, pelayanan yang ada di daerah kita atau pelayanan yang ada di gereja kita. Berdoalah. Kenapa? Karena bertobatnya seseorang, kalau boleh saya katakan, bertobatnya seseorang itu sepenuhnya adalah perbuatan Tuhan. Orang itu bertobat setelah mengenal rahasia Kristus. Kita berdoa untuk masalah yang besar, betul. Tapi pelayanan, pemberitaan Injil bukan juga sesuatu yang tidak besar. Itu sesuatu yang besar. Kenapa? Karena Injil membawa satu rahasia. Rahasia apa? Rahasia Kristus. Bukankah orang kalau bikin seminar itu kan dibombardir. Rahasia hidup sukses, betul nggak ya? Wah gitu kan, keren gitu kan. Kok kayak dengar kata rahasia itu sebagai sesuatu yang gede. Rahasia punya istri 4, pernah. Saya nggak pernah ikut Bapak Ibu, nggak dilarang sama istri saya. Bercanda gitu kan. Sesuatu yang bombastis itu selalu dikatakan dengan rahasia. Betul ya? Rahasia ini. Rahasia adalah sesuatu yang bombastis. Kenapa? Karena itu satu kunci kalau kemudian dipegang itu bisa membuka banyak hal. Betul ya? Rahasia Kristus maksudnya apa? Bahwa keselamatan oleh Allah hanya didapat melalui pengenalan akan Kristus. Bisa dipahami? Allah pencipta langit dan bumi menghendaki kita selamat, memiliki relasi dengan kita, hanya didapat melalui Yesus Kristus. Maka orang di luar sana yang tidak kenal Kristus dan tidak percaya Kristus, tidak tahu rahasia ini, maka mereka tidak mendapatkan hal itu. Bisa dipahami? Rahasia masak enak. Loh gimana caranya masak gudeg yang enak? Ya Bapak Ibu harus punya resepnya, betul ya? Resep kuncinya apa? Pernah nggak Bapak Ibu ngelihat McDonald itu bawa resep ke Bepom di luar negeri yang pastinya. Cara mereka bawa resep itu Bapak Ibu, koper itu sudah dikunci berkali-kali, terus koper itu dirantai di tangan orang yang bawa. Segitunya loh bawa resep. Kan? Ini sesuatu yang besar ini. Kenapa? Karena pihak lain mendapatkan resep ini, maka mereka bisa menyaingi dan bisa menjadi besar sama seperti McDonald. Bisa dipahami? Iya kan? Nah, kita punya sesuatu itu, sesuatu yang besar. Apa itu? Keselamatan jiwa. Ya ini apa? Pemberitaan Injil. Terus bagian kita apa? Kita terlibat di dalamnya. Ya apa caranya? Berdoa bagi pemberitaan Injil. Ini salah satu hal yang sederhana adalah kita berdoa bagi gereja kita. Supaya gereja kita boleh menjadi berkat bagi orang lain.
Karena gereja kita juga membawa rahasia Kristus. Yang bisa memindahkan orang itu loh Bapak Ibu dari neraka ke sorga. Nggak ada voucher yang bisa memindahkan orang, betul ya? Nginep di hotel bintang 5, bisa orang kasih voucher, bisa. Ya kan? Oke, pindah dari bintang 1 ke bintang 5 itu bisa pakai voucher. Tapi nggak ada voucher yang bisa memindahkan seseorang itu dari neraka ke sorga. Karena hanya darah Kristus yang memampukan itu. Dan orang-orang Kristen, para pelayan Tuhan diberikan hak untuk membagikan itu kepada orang lain. Tapi kenapa harus didoakan pelayanan itu? Karena kita tahu bahwa rahasia itu dari Kristus. Dan orang bisa sadar bahwa Kristuslah rahasia itu hanya dari perbuatan Roh Kudus. Nah, kemarin saya ngobrol dengan salah satu hamba Tuhan gitu kan, saya bilang, bro, saya kalau lihat orang lumpuh berjalan nggak terlalu keren. Nggak terlalu keren. Orang mati dibangkitkan sama satu pendeta, bagi saya nggak terlalu keren. Tapi kalau ada satu orang bisa menobatkan satu orang bertobat, itu keren banget. Loh kenapa? Karena kuasa membangkitkan orang mati, belum tentu punya kuasa menyelamatkan dia dari neraka. Setuju enggak? Dia mati, bangkit, tapi masih hidup dengan cara yang sama. Sama aja, dia mati di dalam kebinasaan. Tapi kalau ngeliatin satu orang, ya kan, yang tidak kenal Tuhan, dibawakan berita Injil, hatinya kemudian tergerak. Saya percaya bahwa yang menggerakkan itu adalah Roh Kudus. Karena kalau kita mau belajar tentang kelahiran kembali, hati dia itu dicabut sama Roh Kudus, diganti hati yang baru, yang sensitif akan dosa dan sensitif akan Injil. Makanya dia bisa sadar dan menangis dan terima Yesus Kristus. Kalau hari ini kita bisa bertobat Bapak Ibu, hati kita sensitif dengan berita Injil, dengar ayat ini kok keren banget gitu ya. Oke, meskipun pendetanya nggak terlalu keren gitu kan, nggak terlalu ganteng misalnya gitu kan, tapi entah kenapa firman itu kok bisa menyentuh hati gitu kan. Oke, meskipun lihat saya enek gitu kan, ya kan. Tetapi paling tidak itu adalah satu, kenapa kok bisa? Karena kita punya hati yang sensitif. Kemarin saya iseng-iseng, saya mau lihat sih pandangan Yahudi tentang Mesias. Orang Yahudi itu kan dekat banget dengan Yesus. Kurang apa mereka? Orang Yahudi sekarang ini juga dekat dengan Yesus. Mereka tinggalnya di Yerusalem. Kurang apa coba? Mungkin kita aja sampai nyelengi mau ke Yerusalem, betul nggak? Mereka mah tiap hari jogging-jogging di Yerusalem. Kurang apa mereka? Saya mau membayangkan kalau pengen ke sana gitu nyelengi setengah mati gitu kan. Kita hanya untuk bisa nginjak sehari 2 hari, mereka bisa jogging gitu kan. Oke, bisa jualan, bisa ngerumpi, bisa ngopi gitu di Yerusalem. Kurang dekat apa mereka dengan Kristus? Tapi mereka tidak mengenal Kristus. Mereka menyebut Kristus pembohong, orang baik tapi juga bukan Mesias. Ya kan, terus kemudian kok kamu jadikan Tuhan itu kok aneh dan sebagainya. Dekat sekali. Baik, kalau hari ini kita yang di Surabaya jauh ya kan, Kecamatan Manyar yang jauh dari Yerusalem, bisa percaya itu adalah anugerah Tuhan. Tapi apa yang bisa dari Yerusalem bisa nyampe ke sini? Para pemberita Injil. Maka kita juga diminta, ayo ambil bagian melalui apa? Mendoakan mereka. Injil yang mana? Yang karenanya kata Paulus, aku di apa? Bapak Ibu? Di penjara. Paulus nggak menyesal dia di penjara. Kenapa? Berita Injil lebih besar. Bahkan Paulus mungkin Bapak Ibu sering sekali dengar dari kata Pak Yakub Tri ya kan. Paulus tidak mementingkan kenyamanan. Dia mementingkan firman yang tersebar melalui pelayanannya. Roma 1 ayat 16. Ini yang menjadi motivasi Paulus tetap berani mengalami kesulitan bagi Injil. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bahkan Paulus berkata bukan hanya keyakinan yang kokoh, not ashamed. Gua nggak malu di penjara. Gua nggak malu dihina. Gua nggak malu dianiaya. Karena Injil lebih gede dari nama baikku. Injil lebih besar dari perbuatanku. Ya kan? Injil lebih besar daripada popularitasku. Betul ya? Dia nggak malu. Ya kan? Makanya kemudian Paulus katakan, doakan juga untuk kami. Supaya kami bertahan di dalam pelayanan dan banyak orang yang akhirnya mengenal rahasia Kristus.
Satu titik juga kita juga bersyukur, oh iya ya, kalau hari ini Tuhan sudah membukakan rahasia, bukankah itu satu mujizat yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, gestur yang kedua Bapak Ibu, keseharian. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kita bukan sekedar, saya tulis di situ, kita bukan sekedar ya kan memberkati diri dengan doa, melainkan juga orang lain di dalam doa kita. Namun kita juga harus memberkati orang lain dengan perilaku kita. Kata hiduplah dengan hikmat itu begini, ya kan? Gimana sih? Apakah saya harus S2, S3, profesor baru kemudian saya bisa hidup dengan hikmat? Tidak, Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya ya kan English Standard Version keren banget. Walk in wisdom. Jadi Anda dengan wisdom dua hal yang berbeda, betul ya? Anda nggak harus pinter dulu baru kemudian bisa berjalan dalam hikmat. Bukan. Orang berhikmat adalah walk in wisdom. Maksudnya apa? Anda punya satu paket buku kebijaksanaan. Betul nggak? Ya kan mulai Kejadian sampai Wahyu adalah satu kebijaksanaan. Gimana kita hidup dengan orang lain? Hiduplah sesuai dengan standar firman Tuhan. Ayat ini tidak mendorong Anda harus S2, S3, atau mungkin gelar profesor baru kemudian Bapak Ibu bisa menjadi orang yang berhikmat. Enggak, orang berhikmat itu sederhana kok. Bahwa dia mendengar dan melakukannya. Sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Dia adalah orang bijaksana. Tetapi kalau orang yang mendengar dan tidak melakukannya, ia seperti orang membangun rumah di atas pasir, disebut apa? Ya adalah orang bodoh. Paulus mengingatkan, yuk jangan jadi orang bodoh, jadi orang yang bijaksana. Bijaksana itu bijaknya dari sana Bapak Ibu. Kalau bijaknya dari sendiri namanya bijak sini. Ngerti ya? Bijaksana itu bijaknya dari sana. Artinya apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan atur, apa yang Tuhan ajarkan itu yang kita terapkan. Termasuk di dalam kita berelasi dengan orang lain. Jadi kalau boleh tahu, bukan hanya doa kita yang misioner, maksudnya menjadi bagian dari pemberitaan Injil. Tapi keseharian kita ini juga misioner. Ibadah ini misioner loh Bapak Ibu. Dulu saya masih remaja itu suka ngajak teman yang bukan Kristen tuh ikut ibadah. Entah kenapa, saya meyakini bahwa ibadah itu misioneres. Ya kan, bahwa selalu membawa orang itu bertobat. Saya mendengar satu kisah. Bahkan ada satu orang itu Bapak Ibu, lagi jalan-jalan lah ke mall gitu ya. Kok iseng-iseng lah masuk gereja gitu kan. Bukan Kristen, iseng-iseng masuk gereja. Terus dia bertobat jadi Kristen Bapak Ibu hari itu. Kenapa? Bukan karena khotbah, bukan karena pujian yang keren. Karena ibadah ditutup dengan doa syafaat. Doakanlah buat bangsa dan negara kami. Langsung dia nangis dan bertobat. Duh, hubungannya apa? Dia sadar ternyata ada kasih yang mengalir di gereja ini. Karena ini komunitas yang tidak mementingkan orang diri sendiri, tapi juga mementingkan bangsa dan negara. Mikirin bangsa negara, mendoakan. Keren ini. Dia bertobat Bapak Ibu. Ngerti ya? Jadi doa syafaat pun juga sifatnya misioner. Maka doa kita juga misioner, perilaku kita juga harusnya misioner. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kemudian pergunakanlah waktu yang ada. Making the best use of your time. Manajemen waktu yang terbaik, kalau boleh saya katakan, adalah berdoa sesuai dengan firman Tuhan, dan di dalam keseharian kita melakukan firman Tuhan. That's the best of time management. Bapak Ibu boleh ikut seminar apapun. Oh, caranya adalah mungkin menggunakan kuadran Stephen Covey, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Bahwa kuadran 2, tindakan yang penting banget harus dikerjakan. Gitu kan. Oke, gitu kan. Tapi the best of use of time, menurut pencipta kita yang menciptakan kita, adalah kita menghidupi hari-hari kita dengan melakukan firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh apa?
hati bijaksana. Kita nggak selamanya di dunia ini Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun juga menggunakan waktu mereka untuk apa? Supaya ada kenangan waktu dia mati. Ada warisan, ada dampak. Betul tidak? Bukankah kita juga punya kerinduan? Waktu kita nggak lama, kita memberi dampak. Tapi orang lain mungkin melakukan A, B, C, D. Boleh. Tapi bagian kita adalah melakukan A, B, C, D. Seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang menjadi bagian dari kita yang juga punya sifat misioner yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau orang lain. Kemudian tutur, gestur sudah, kemudian sekarang tutur. Ya, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi gimana supaya kata-kata kita penuh dengan kasih? Sekali lagi, bukankah dalam doa kita sudah belajar untuk mengasihi orang lain, betul enggak? Dari sikap hati kita sudah belajar mengasihi orang lain dengan apa? Mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain juga melatih kebiasaan kita untuk mengasihi orang lain. Memikirkan orang lain. Ya kan? Apalagi kalau misalnya ada orang bilang, aku punya masalah ini. Ya kan? Doakan ya. Oh iya. Oke, sering yang saya lakukan, kesalahan saya. Kadang-kadang saya tidak catat dan tidak mendoakan gitu kan. Oke, jadi kalau ketemu ya biasa aja. Tetapi kalau misalnya kita mendoakan, terus kemudian kita ketemu. Iya apa? Masalahmu yang ini. Oh, puji Tuhan, udah selesai. Kita turut senang kan? Kita turut bersuka cita. Dan yang menarik, orang yang kita tanya masalahmu apa, dia merasa diperhatikan, betul tidak? Dia merasa dikasihi. Apalagi kalau mendengar, iya selama ini aku mendoakan kamu. Tambah keren banget, betul tidak? Ya kan? Mungkin itu yang bisa kita pakai untuk menolong orang lain. Mungkin itu yang bisa kita pakai untuk mengasihi orang lain. Mungkin duit nggak ada. Ya, meskipun THR ada, lunas buat hutang, gitu kan? Bercanda Bapak Ibu ya, itu kasusnya ke saya. Nggak bercanda. Mungkin duit nggak ada, ngerti ya? Kayak kita nggak bisa merangkai kata-kata di WhatsApp gitu kan, mesti seperti Tante Linda dan Om Yo gitu. Kita nggak punya kemampuan merangkai kata-kata. Tapi minimal dengan kamu punya masalah apa, tak bantu doa ya. Itu satu tindakan yang bukan hanya kecil Bapak Ibu, tapi sangat besar bagi orang lain. Dan itu satu tindakan juga yang membuat doa kita terjaga. Gak ngelindur, doanya itu gak ngelindur hanya untuk mementingkan diri sendiri, tapi juga untuk mementingkan orang lain. Oke? Nah, resep untuk sekali lagi, kata-kata kita tidak hambar adalah garam. Betul ya, Bapak Ibu yang masak pasti tahu ya. Tambono garam, cek enggak hambar. Garam itu membuat tidak hambar. Tapi apakah garam itu? Kalau boleh saya katakan, saya mengutip dari satu kata Bapak gereja kita, Santo Origen. Ya kan, Santo Origen ini hidup abad kedua, ya kan Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa Taurat itu adalah garam. Artinya kalau boleh saya katakan dengan bahasa saya, firman Tuhan itu adalah garam. Gimana kata-kata kita ini tidak hambar adalah kata-kata yang telah digarami oleh firman Tuhan. Ngerti ya? Makanya anak saya tanya, yang lagu lapor bos gitu kan, oke kondisi lagi, jangan disebut. Saya bilang, jangan kamu sebut kata itu gitu kan, ganti aja, ganti apa Pak? Kondisi lagi bocor, itu aja gitu kan. Oh, oke, masih kecil kan, terus dia tanya, kenapa kita nggak ngomong kayak gitu? Itu kalimat kata-kata kasar, ya kan, kata gacor itu kan kasar gitu kan, kasar. Loh, memang kenapa kita nggak boleh ngomong kasar? Karena kamu dan saya anak Tuhan. Jadi diganti, jangan ngomong-ngomong kasar kayak orang lain. Tapi teman-temanku melakukannya. Kamu ya kan bukan seperti mereka. Kamu anak Tuhan, mereka tidak kenal Tuhan. Maka dalam level kalimat pun, kalimatmu juga jangan kasar. Jangan hambar. Ya kan? Jadi Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan keluar dari mulutmu, tetapi apa? Pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih
karunia. Ada seorang filsuf Bapak Ibu yang menulis, maaf ya, kata kasarnya Surabaya, JANCOK itu kan, ada dibuat bukunya. Itu bukan kata kasar, bukan kata apa, ya kan dia jelaskan sejarahnya itu gara-gara tank Belanda katanya ya, namanya jangkuks gitu kan, dibaca awas gitu kan, ada jangkuks gitu kan, jadinya jadi kalimat kasar dan sebagainya. Ya apapun pernyataan dia, meskipun dia juga sempat mengucap itu berkali-kali dan merasa ini bukan kata-kata kasar, ini kata-kata yang biasa, ini kata-kata yang dekat gitu kan. Kalau saya katakan lebih baik juga jangan diucapkan. Loh kenapa? Karena waktu itu diucapkan, itu membawa perasaan apa? Setuju? Menghancurkan atau membangun? Ya kan? Kalau Bapak Ibu ke luar negeri, hey dok, gak sakit hati mereka, betul lah. Tapi kalau di Surabaya, hey anjing, sakit hati, betul lah ya. Nah kalau itu menghancurkan perasaan seseorang ya jangan diucapkan. Makanya saya biasanya godain murid-murid, kamu kalau punya kebiasaan ngomong kotor bahasa Jawa gitu ya, gantiin bahasa Inggris gitu kan. Masa sih Pak? Iya gitu kan, misalnya ya kan, hey your eyes, gitu. Nanti kalau orang bule dengar hey your eyes, oh, what happened? Ya kan kamu perhatian ya sama saya ya, ada yang kurang kayak gitu kan. Tapi kalau di Surabaya itu kan lain gitu kan. Nah kamu switch aja gitu kan. Terus kalau kamu disalib orang gitu kan, miso pakai bahasa Inggris aja. Apa? Oh the street of your grandmother what? Nah gitu. Jalani mbahmu gitu. Pakai bahasa Inggris gitu. Ya ini kucuk aja sih Bapak Ibu ya. Ya jangan diterapkan lah. Nggak artinya bahwa mari ya kan meso itu kan satu kebiasaan sebenarnya. Betul ya, satu kebiasaan. Kalau boleh saya katakan kebiasaan yang lahir dari sikap hati sebenarnya. Betul ya? Anda bisa bayangkan Bunda Teresa jalan ke Sandung, jangkrik gitu kan. Kayak enggak gitu ya. Enggak banget gitu ya kan. Karena kita tahu bahwa dia punya hati yang seperti apa, maka keluar dari katanya. Betul lah? Lah kalau kemudian ada orang yang dikit-dikit mesa meso gitu kan misalnya gitu ya. Nah kita bisa justru malah saya kasihan, berarti kondisi hatinya sedang tidak baik-baik saja, betul ya, sesuai dengan kondisi ekonomi kita. Bercanda gitu kan, tidak baik-baik saja gitu kan. Nah, mari. Jadi pakailah kata-kata yang baik. Jadi kalau boleh saya katakan Bapak Ibu, ngomong ini adalah pilihan sekali lagi. Bicara adalah sebuah pilihan. Makanya dibilang ada perkataan baik, ada perkataan buruk. Betul ya? Ada perkataan membangun, ada perkataan yang menghancurkan. Efesus pasal 4 mendorong kita, pilihlah perkataan yang baik. Makanya ketika orang bilang, aku kebiasaan gini, aku kebiasaan. Bukan, itu pilihan. Oke, dan kita mendorong kita, mari kata-kata kita jangan kotor, melainkan kata-kata yang baik. Apa kata-kata yang baik? Kata-kata yang mengandung garam gitu loh Bapak Ibu. Kata-kata yang mengandung firman Tuhan. Bukan berarti kemudian Bapak Ibu kalau lagi ngomong dengan teman gitu, lagi ngafi di kopi, buka Alkitab. Yuk, Kejadian pasal 3 ayat 16. Berkata demikian. Bukan. Yang namanya garam itu tidak pernah wungkul, setuju? Garam itu meresap. Maka seharusnya firman Tuhan juga bukan hanya wungkul dalam hidup kita. Kalau pakai bahasa Jawa wungkul gitu kan. Harusnya meresap, bukan hanya dalam level doa dan perilaku, juga di dalam level perkataan. Oke, maka dengan demikian kita bisa Bapak Ibu menjadi berkat dan menjadi seperti yang Tuhan mau. Jadi cara menjaga tutur kata kita tidak meracau atau hambar adalah membereskan hati kita terlebih dahulu. Dan momen pemberesan itu adalah momen doa. Makanya Pak Yakub tadi pernah berkata bahwa Tuhan itu berdaulat. Segala sesuatu semua berjalan di dalam rencana Tuhan. Lalu apa yang perlu kita lakukan di dalam doa kalau Tuhan mengerjakan seperti rencananya? Sederhana, doa yang dibereskan itu bukan Tuhan, setuju? Bukan rencana Tuhan yang kita bereskan, tapi doa itu lebih cenderung membereskan diri kita. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita kacau, berdoalah. Doa itu momen di mana Roh Kudus itu benar-benar ngambil alat, ngoperasi hati kita, betul ya? Dibongkari bautnya, ya kan, oli yang kerak-kerak itu digosok gitu kan, sebagainya. Kadang-kadang kalau kita di dalam doa ada satu sukacita, sometimes juga ada satu tangisan, itu kayak seperti lagi dioprek gitu, lontang gitu ya, dioperasinya hati kita. Karena Yesus pun memberikan contoh. Kalau Bapak Ibu tahu, Yesus dipaku, dikasih mahkota duri yang sangat tajam,
dicambuk, apalagi kalau pernah nonton Passion of the Christ, dicambuk belakang, dicambuk depan, bahkan kemudian ditonjok, bahkan mukanya tidak seperti muka manusia lagi menurut kitab Yesaya. Oke, maka saya yakin itu bonyok gitu kan. Tetapi di dalam penyalipan itu, Yesus punya kualitas yang dicatat oleh Petrus. Bahwa di dalam penyalipan itu, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika yang menderita, ia tidak mengancam. Tetapi yang menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Artinya, Yesus satu pun enggak pernah meso. Ngerti ya Bapak Ibu? Saya pernah nih waktu di dokter gigi gitu kan. Wah, saya itu kan trauma dengan dokter gigi Bapak Ibu ya. Trauma dengan di kota atik gitu kan, takut gitu kan. Kamu tuh sensitif banget gitu kan. Ya, sensitif banget Pak. Gimana saya punya masa trauma karena pernah saya di tempat satu puskesmas itu yang bersihkan gigi saya itu bukan dokternya, perawatnya Bapak Ibu. Wah itu pun sambil ngobrol sama dokternya, ya dok, gitu kan, iya, macel kena sarap, teng, ya meja saya tendang, cuah gitu kan, oh maaf sakit ya, ya kan? Oke, jadi kau tidak profesionalnya membawa luka buat saya gitu kan, oke, dan tidak membangun saya gitu kan, nah jadi saya gak takut banget gitu kan, gitu kan, dari takut gitu kan, nah, malah dokternya bukannya malah ngasih cerita yang baik-baik, malah cerita yang lebih menakutkan gitu kan, iya di depan sana itu kan ada orang yang lagi ngaspal jalan, entah kenapa mungkin dia kesandung, kecemplung Bapak Ibu, di aspal itu yang lagi dipanasi itu kan. Wah dia meronta-ronta, semua orang dipisui mas. Wah bewong dipisui, akhirnya meninggal dalam kondisi meso, bayangkan. Ya kan? Ya kan? Kira-kira saya tambah semangat gak ya? Mungkin berharap, mungkin dokternya nanti kalau sakit jangan meso ya, mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin maksudnya dokternya itu begitu gitu loh ya, maksudnya dokternya itu begitu. Tapi itu mengingatkan saya kembali, beda loh. Yesus juga mengalami sakit yang sama. Kalau dia tidak sengaja, Yesus diperlakukan secara sengaja dan tidak adil. Dan Yesus tidak memarahi situasi, dia tidak memarahi Tuhan, dia tidak memarahi murid-muridnya yang mengkhianati dia, yakni Yudas. Dia juga tidak memarahi muridnya yang meninggalkan dia. Dia juga tidak berkata, loh seandainya 12 murid ini tak ganti, 12 Romawi gitu kan, atau 12 prajurit gitu kan, paman aku begitu. Yesus juga tidak mengeluh dengan itu semua. Ya kan, sampai dia mati di kayu salib, itu menunjukkan bahwa dia tetap suci dan kudus. Karena dia suci, maka dia punya kemampuan menanggung dosa kita. Karena gelas kosong yang bisa diisi air, betul nggak Bapak Ibu? Kalau Yesus punya kesalahan, maka dia harus membereskan kesalahannya dulu. Tapi Yesus suci dan kudus, makanya tubuhnya yang suci menanggung dosa kita, maka tubuhnya yang kemudian dicaci, dicambuk, dia kemudian dan disiksa, ya kan, dan tubuhnya yang kemudian meneteskan darah, menunjukkan bahwa lunas, maka tubuhnya lah yang mati. Ingat ya, Yesus yang di atas kayu salib bukan sisi Allahnya yang mati, sisi manusianya, karena Allah nggak bisa mati. Oke, tetapi yang menarik Bapak Ibu, sebelum Yesus bisa tampil dengan cara demikian, malamnya apa yang Yesus lakukan? Berdoa. Yesus sendiri pun menunjukkan kepada kita, berdoa. Jadi pergumulannya dia dibawa di dalam doa. Didiskusikan dengan Tuhan. Gundah gulana, bingung. Tapi di dalam doa, Bapa mengutus malaikat untuk menguatkan sisi kemanusiaan Yesus Kristus. Bisa dipahami? Maka ketika kemudian Yesus memiliki sikap yang kuat setelah dia berdoa, maka proses penyaliban berlangsung, dan sikap yang sama yang Yesus lakukan. Saat dia berdoa, kehendakmu lah yang saat dia disalib, coba. Ayat yang terakhir, ia menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Kehendakmu lah yang jadi. Jadi kalau boleh saya katakan sikap Yesus, kehendakmu lah yang jadi. Kuserahkan semuanya kepadamu. Karena sebelumnya di dalam sesi doa, Yesus juga sudah menyerahkan semuanya kepada Bapa. Maka Yesus bisa memantapkan hatinya menuju salib. Pun dia bisa mantap
dengan berdoa. Maka dengan demikian Yesus pun saat disalib tetap menjadi kesaksian bagi orang lain. Bukan hanya kesaksian bagi kita, perwira Romawi yang di sebelah Yesus juga ketakutan, siapa anak Allah ini? Betul ya? Ya kan? Bahkan perwira beberapa prajurit, bahkan Yesus pun juga berkata kepada mereka, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. 50 hari kemudian, saat peristiwa Pentakosta, ya kan? Petrus tampil dan berkata, Yesus yang kau salibkan itu adalah anak Allah. Berapa orang yang bertobat? 3.000 orang. Jadi doa Yesus disalib, apa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. 50 hari kemudian pada peristiwa Pentakosta mereka bertobat. Mereka memukul-mukulkan, iya aku nyalibkan Yesus, aku nyalibkan Yesus. Mereka diampuni. 3.000 orang. Bayangkan. Nek misalnya Yesus meso. Satu aja. 3.000 orang itu punya hak untuk bertobat gak? Punya alasan bertobat gak? Kalau Yesus ternyata juga sama dengan orang lain. Enggak. Dia saleh, dia suci, kami yang berdosa. 3.000 orang bertobat. Maka kalau boleh saya katakan Bapak Ibu, bahkan Yesus pun juga doanya, gestur rohaninya di dalam doa, perilaku, dan tutur, semuanya penuh dengan firman Tuhan. Maka Yesus menjadi model bagi kita, bagaimana kita memiliki gestur dan tutur sebagai umat Allah. Ya ini mulai dari doa kita yang diwarnai oleh firman Tuhan, dan kemudian bukan hanya doa yang diwarnai untuk kepentingan kita, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Lalu kemudian keseharian kita juga diwarnai oleh Tuhan, bahkan tutur kata kita juga diwarnai dan digarami oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih bahwa Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus mati atas kayu salib bagi kami untuk menyelamatkan kami Tuhan. Memindahkan kami dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Sehingga hidup kami di dunia ini Tuhan bukan sebuah kebetulan. Melainkan hidup yang memiliki makna, fungsi, dan peran. Biarlah hidup kami Tuhan boleh berfungsi seperti yang menjadi Engkau mau. Menjadi garam dan terang dunia ini Tuhan. Tapi sebelum kami menjadi garam bagi orang lain, biarlah doa kami Tuhan Kau garami dengan firman-Mu. Bukan hanya itu saja, perilaku kami juga Tuhan, dan tutur kata biarlah digarami oleh firman-Mu Tuhan. Sehingga orang lain boleh melihat hidup kami sebagai hidup yang membawa kemuliaan bagi Tuhan dan memberkati orang lain. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara terberkati. Kecuali yang ngantuk gak terberkati, gimana caranya ya? Puji Tuhan. Tentang apa hari ini? Tahu gestur itu apa? Gestur itu apa? Gaya tubuh atau apa ya? Sikap tubuh kita, ya. Kalau dengar firman antusias, itu menunjukkan gestur kita, saudara. Ya, dan gestur itu pasti apa? Dari dalam, keluar. Nah, tadi dari sikap hati tadi dikatakan ya, itu otomatis. Ya, pada waktu kita menyanyikan pujian, wah, gestur kita meskipun itu tidak menjamin ya, bukan berarti oh itu pasti. Tapi kalau keluar dari sikap hati itu kelihatan sekali. Itu sebabnya bukan hanya di sana saja. Nah tadi ini diterangkan banyak gestur itu apa? Gestur kita tekun dalam doa. Setiap orang Kristen ya, saudara dan saya pasti kalau kita sadar siapa Allah kita pasti bertekun dalam doa. Tadi saya tuliskan, ya. Oh bukan, yang pertama bukan. Nah bukan ini. Bertekun dalam doa, ini yang terakhir. Nah itu, ya. Caranya apa? Terus berdoa walaupun mau sulit, mau senang dalam segala waktu. Terus datang beribadah, ini teks apa gesturnya.
tetap hidup benar walaupun ada tekanan. Tetap percaya Tuhan ketika keadaan tidak baik sekalipun. Nah, doa itu menunjukkan bahwa orang percaya hidup dalam relasi, bukan transaksi. Makanya tadi Pak Alek terus mengatakan kalau dalam masalah persoalan tekun berdoa, memang betul. Ya, jujur saya sendiri juga gitu. Ya kan, kalau ada masalah persoalan tekun, pengennya enggak pernah berhenti berdoa gitu ya. Tapi begitu udah selesai masalah persoalan gitu ya, lalu apa? Mulai gesturnya hilang. Karena gesturnya tidak dibangun karena relasi, tapi karena transaksi, beda. Sudah. Tapi kalau kita dibangun oleh karena relasi, gak mungkin pernah hilang dalam segala situasi kita. Ya, dan doa kita, nanti kita belajar ya, doa kita tadi dikatakan bukan transaksi, sehingga apa? Sepertinya apa ya, tadi aku kelewatan catat, sepertinya Tuhan tolong atau mengancam Tuhan, itu sepertinya Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa, atau kalau enggak diancam, Tuhan enggak lakukan. Betul ya, sehingga wah doa kita itu seakan Tuhan, ayo Tuhan, bukankah Tuhan Maha Kuasa, bukankah Engkau Allah yang berkuasa, tunjukkan Tuhan, gitu kan ya. Nah kalau enggak terjadi berarti Tuhan enggak mampu lakukan. Yang kedua, berjaga-jaga. Itu artinya ini juga sikap hidup. Siap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjaga-jaga terlihat dari sikap hati yang serius. Firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah. Ya, lewat apa? Ya lewat firman. Nah kalau kita nggak fokus kepada firman Tuhan, nggak serius, sambil dengar firman, sambil HP-an. Ya, wah. Berarti kita belum berjaga-jaga, ya. Fokus dalam doa dan hidup dengan bijaksana di hadapan Tuhan. Berikutnya, sambil mengucap syukur. Doa atau relasi dilahirkan dari pengenalan akan firman Tuhan. Mana mungkin mengucap syukur kalau kita tidak kenal siapa Allah kita. Apa firman Tuhan yang berbicara kepada saudara dan saya, nggak mungkin kita bisa mengucap syukur. Betul ya? Berdoa dengan ucapan syukur berarti datang kepada Tuhan dengan hati yang mengakui anugerahnya, percaya kepada pemeliharaannya, dan merespon kasih Tuhan dengan rasa syukur. Makanya kenapa kita klaim terus. Kita sepertinya itu ngancam Tuhan. Tuhan, bukankah aku udah perpuluhan? Bukankah aku udah hidup bagus? Kenapa Tuhan? Gitu kan ya saudara. Kenapa? Karena tidak dibangun dari relasi, tapi dari transaksi. Berdoa tadi berikutnya Pak Alek mengatakan berdoa itu mendukung pemberitaan Injil. Ya, setelah berkata bertekun dalam doa, Rasul Paulus juga meminta supaya jemaat berdoa bagi siapa? Pintu terbuka untuk memberitakan Injil yang benar. Doa yang salah itu juga tidak memberitakan Injil. Makanya tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Beri, setiap pujian saya perhatikan bait-bait kata-katanya. Gak semua pujian berasal dari firman Tuhan. Ya, saudara perhatikan. Kadang-kadang dari apa? Ya karena bagus. Kan? Apa tuh ada satu lagu itu kalau saya perhatikan betul. Hanya berdoa maka mujizat terjadi. Makanya apa? Orang lebih suka berdoa daripada melakukan firman Tuhan. Bahaya banget itu. Ya. Tadi saya juga katakan seperti doa Yabes. Saudara sudah ngerti di sini hari Minggu doa Yabes itu kenapa saya nggak boleh dinyanyikan kalau waktunya persembahan dinyanyikan. Doa Yabes. Apa lagu? Kiranya, wah Tuhan memberikan apa itu melebarkan jalannya, meluaskanlah, jangan ada sakit penyakit, jangan ada apa gitu ya. Nah saudara itu salah apa benar? Benar dong, itu kan firman Tuhan. Saya nggak bilang salah. Penerapannya yang salah akan menghancurkan kebenaran firman. Kenapa? Tuh, lihat Yabes,
Hei, tunggu dulu. Yabes itu berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk bangsa dan negara. Lalu saudara menyanyikan doa Yabes untuk apa? Untuk persembahan. Kasih yang banyak supaya memperluas, memperbesar di hati saudara. Ya. Berikutnya, nah ini keseharian. Ini tadi tentang tutur ya. Setelah yang tadi itu gestur, masih gestur ya, ini yang tutur ya, gesturnya. Gestur orang percaya, hidup dengan hikmat, menjadi saksi, tidak selalu hanya kata-kata, tapi juga melalui cara hidup, karakter, sikap kita mencerminkan siapa, itu gestur kita. Bahaya loh saudara. Yang kedua adalah pergunakan waktu yang ada. Jujur, setiap saudara dan saya, bahkan saya sendiri, setiap hari saya cuma ingat ini, pergunakan waktu baik-baik. Jangan cuma seneng apa katamu, ya. Nonton meskipun saya enggak terlalu maksudnya drama-drama enggak sampai melekat. Kadang-kadang lihat dan itu enggak mau yang seri-seri, saya enggak mau. Lihat aja cuman bagus ya, cuman itu aja. Tapi kalau sudah begini sudah 2-3 jam enggak rasa. Tapi waktu kita berdoa 5 menit rasanya seperti 5 jam. Betul ya? Dan tutur kata terakhir. Biarlah tadi saya tulis di situ tutur kata dihasilkan, bukan dihadilkan ya. Dihasilkan oleh sikap hati. Betul ya? Yang keluar ini pasti dari hati. Makanya kalau ada orang ngomong, enggak, aku tuh ngomongnya kasar, hatiku halus. Nah itu cuman pembenaran aja, saudara, hati-hati. Perkataan yang membangun, tadi kayak garam ya, memberi rasa gurih, bukan rasa pahit. Perkataan yang benar dan kejujuran dalam perkataan menunjukkan integritas hidup orang percaya. Keren ya saudara, ini karakter building untuk saudara dan saya. Jadi supaya kita tidak terlalu banyak jadi batu sandungan, lebih baik kita tidak berkata-kata alias diam saja. Men, nah ini salah. Diam saja terus gimana caranya kita bisa memberitakan Injil ya, gitu. Puji Tuhan, terima kasih Pak Alek. Kita akan terus praktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari supaya apa? Makin hari makin bertumbuh dewasa. Khususnya di Oikos yang hari Minggu ini. Ya. Bersyukur kami punya grup doa syafaat. Ada Ibu Tiar, Bu Linda Yosef. Mereka sesama sakitnya ya, tapi mereka berdoa untuk saudara-saudaranya. Wow, keren sudah. Enggak hanya berdoa untuk dirinya, tapi berdoa. Setiap kali ada kesempatan kita kalau doa syafaat sharing-sharing dulu. Oh ternyata satunya di Papua, di Nabire dalam posisi dia masih kemo, ya badannya lemes banget. Bahkan dia katakan waktu dia harus pulang ke Nabire karena tidak mungkin tidak pulang saudara karena masalah persoalan. Dan saya bisa paham, bayangin dia kemo sendirian di sini. Sedangkan anaknya masih berapa tahun? 5 tahun sendirian. Suaminya lagi ada tugas di Timika. Coba bayangkan saudara. Setiap malam anaknya nangis, saya itu bisa paham. Dalam kondisi lemes, gak bisa makan, badannya semua dingin. Tapi di sana terus menerus dia menangis. Dia gak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia memutuskan untuk balik ke Papua. Saudara, dalam kondisi seperti ini kita cuma berkata, ya mbak wes biarin gitu kan. Tapi saya sebagai seorang ibu juga tahu rasanya gimana rasanya jauh dengan anak, apalagi itu di bawah umur. Tapi saudara, mereka boleh bersekutu bersama-sama, saling doa, saling menyemangati. Satu dalam kondisi hasilku kurang bagus, satu menyemangati. Ini yang sakit-sakit semua loh. Bagaimana dengan saudara dan saya? Itu sebabnya mari
siang hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh kembali memberi diri kita supaya firman Tuhan itu senantiasa jadi pelita buat kehidupan kita, sehingga gestur kita dan tutur kita senantiasa mencerminkan Yesus dalam hidup kita. Amin. Kita mau ambil saat teduh sejenak.